浩，少。当猪，小石。 Halo guys, kembali bersama Mimin yang ganteng ini di channel Nafilm. Apa kabar kalian semua? Semoga masih bisa napas ya. Dan pada video kali ini, Mimin akan meneruskan alur cerita Perfect World episode terbaru, terfresh dan teranyar, yaitu Perfect World episode 112. Yang mana pada Perfect World episode 112 ini menceritakan kebangkitan Xiao dan kekuatannya yang semakin overpower. Dan seperti apa cerita selengkapnya, jangan lupa di like dan subrek dulu, dan kita langsung saja masuk ke alur ceritanya. Di sini terlihat dekrit 3 faksi yang datang ke kerajaan Xi dan menganggap kerajaan Xi membuat kejahatan berdarah. Maka mereka meminta Tungku Void sebagai jaminan dan mereka akan melupakan semua kesalahan kerajaan Xi. Bahkan mereka mengancam akan terjadi lagi peristiwa berdarah jika kerajaan Xi masih berani melawan dewa lagi. Di sini Raja Perang sangat marah karena 3 faksi ini datang mengancam. Padahal Raja Perang merasa jika dia dan kerajaan Xi masih belum bisa balas dendam kepada perlakuan alam atas. Maka dari itu di sini Jing Feng sebagai kaisar kerajaan Xi memerintahkan agar semua pasukan siap untuk segera berperang. Dan di sini pun terlihat serangan yang tiba-tiba menyerang istana kekaisaran Xi. Sementara Xiao yang masih dalam perawatan, terlihat semua sel darah merahnya mulai bekerja. Bahkan jantungnya sudah mulai berdetak kembali. Semua penduduk desa pun terlihat menanti keajaiban yang akan datang. Bahkan detak jantung Xiao ini mampu menggetarkan tanah di sekitar mereka semua. Mao Jiu pun heran bagaimana Xiao akan pulih jika tanpa tulang tertingginya. Melihat detak jantung Xiao yang begitu kuat tersebut, di sini Xi Hong khawatir jika itu sudah melampaui binatang raksasa kuno. Mao Jiu dengan artefaknya pun langsung berusaha membantu pemulihan Xiao ini. Dan di sini dia melihat lagi jika sel-sel pada tubuh Xiao mulai bangkit dan aktif kembali. Melihat itu, di sini Xi Hong baru sadar jika ternyata darah tertinggilah yang mampu memulihkan tubuh fisik Xiao. Namun Mao Jiu juga sadar jika ini terlalu mengkonsumsi darah tertinggi saat melihat Xiao memulihkan luka yang tersisa. Karena Mao Jiu khawatir jika pemulihan diri Xiao akan berhenti seiring dengan habisnya darah tertinggi di tubuh Xiao. Namun Xi Hong malah berkata tak masalah, karena jika darah tertinggi habis, maka itu adalah kesempatan untuk darah sejati terlahir kembali. Melihat ledakan di tubuh Xiao yang berwarna emas, di sini kakek patriark terlihat cemas dan langsung mendekati tubuh Xiao. Namun menyadari sesuatu akan terjadi, di sini Mao Jiu langsung berusaha menahan kakek patriark. Akan tetapi, di sini terjadi ledakan besar dari tubuh Xiao. Namun untungnya di sini Mao Jiu dengan tanggap langsung melindungi kakek patriark. Di sini Mao Jiu dan Xi Hong sadar, meskipun tanpa tulang tertinggi, kekuatan Xi Hong masih bisa kembali karena mereka melihat jika Xi Hong meletakkan rune tertinggi serta menyegelnya di tulang dan darah. Bahkan di sini mereka melihat jika darah tertinggi yang tersisa tiba-tiba terkumpul di tubuh Xiao. Namun di sini mereka dikejutkan karena Xiao terlihat mencegah pembentukan tulang tertinggi lagi. Di sini terlihat kakek patriark cemas dengan keadaan Xiao yang mulai bergerak tersebut. Xi Hong bingung kenapa Xiao masih juga belum bangun, padahal luka Xiao sebelumnya sudah disembuhkan menggunakan teknik Supreme Shuttle ke seluruh tubuh.
Mendengar itu, di sini Mao Qiu langsung menggunakan teriakannya untuk membangunkan Xiao ini. Di dalam lautan kesadarannya, di sini Xiao mendengar suara orang-orang yang dia cintai mulai berteriak memintanya segera bangun. Bahkan terlihat pula semua kenang-kenangan masa hidup Xiao. Maka dari itu, Xiao pun sambil tersenyum mulai menembus batas kesadaran dirinya. Di sini ledakan terjadi lagi dan muncullah semua teknik yang Xiao miliki dari tubuhnya. Dan di sini, Babang Xiao kembali bangkit. Di sini Xiao ternyata sudah sangat merindukan mereka semua sembari memandangi semua penduduk desa batu. Dan terlihat semua teman-teman Xiao pun bergembira melihat Xiao yang kembali terbangun tersebut. Pada malam harinya, kakek patriark memberitahu jika seharusnya Yu Chen sudah pergi ke alam atas. Sementara Daong Xiaobei dan yang lainnya memasuki gurun besar untuk menemukan harta dewa tertinggi. Xiao pun memegangi tulisan-tulisan di sebuah prasasti yang keluar saat Xiao terluka kemarin. Xiao pun bertanya, apakah Qing Feng belum tahu tentang Xiao yang sudah terbangun. Kakek patriark pun menjelaskan jika beliau sudah meminta Mao Qiu dan Xiao Hong untuk memblokir sementara altar, agar tak ada orang jahat yang datang setelah tahu kebangkitan Xiao kembali. Dan setelah Xiao pulih, maka Xiao bisa menemui Qing Feng kapan saja. Dan di sini yang paling terpenting bagi Xiao adalah balas dendam kepada mereka semua yang sudah membuat kesalahan padanya. Sementara di kota kerajaan Xi, terlihat petir mengerikan yang terus menyampar perisai pelindung kerajaan Xi. Dan terlihat semua penduduk ketakutan karena ketiga faksi tersebut kembali datang karena merasa kerajaan Xi menolak untuk memberikan tungku void itu. Menyadari serangan yang lebih besar akan datang, di sini Qing Feng, Peng Jiu, dan Raja Perang langsung memperkuat perisai pelindung kerajaan Xi. Qing Feng pun bertanya apakah mereka masih tak bisa terhubung dengan tanah leluhur karena dia menyadari jika terus seperti itu tak akan memecahkan masalah. Namun Peng Jiu menjawab jika tetap tak ada respon meskipun dia sudah berusaha menghubungi berulang kali. Mengetahui 7 dewa alam atas adalah dalang di balik kekacauan selama ini, di sini Xiao berniat balas dendam kepada mereka. Karena sadar jika harus menyelesaikan semua masalah tersebut sekarang, di sini Xiao pun kembali berpamitan kepada semua penduduk desa batu. Karena Xiao ingin segera menemukan jalan menuju surga yang sebenarnya. Dan di sini, Xiao dengan cepat kembali meninggalkan desa batu. Sementara di kerajaan Xi, serangan tak berhenti begitu saja karena serangan lanjutan terjadi lagi. Bahkan serangan kali ini semakin lebih besar dari serangan sebelumnya. Di sini Peng Jiu menahan Qing Feng yang berusaha berada di garis depan karena 3 faksi menyerang sekitaran ibu kota kekaisaran bersama orang asing dan beberapa master venerable baru. Namun Qing Feng tetap kekeh karena dia sudah berjanji kepada Xiao untuk mewarisi tahta dan bertanggung jawab untuk melindungi kerajaan Xi. Di sini serangan kembali terjadi yang mampu memecah formasi kerajaan. Karena formasi pelindung sudah rusak, di sini ketiga faksi tersebut langsung berusaha menyerbu ke dalam kerajaan. Bahkan di sini mereka langsung menyerang masuk ke dalam kerajaan. Saat serangan besar dari seekor makhluk perlahan dilancarkan, semua orang hanya bisa melihat itu dengan asa yang tersisa.
Jing Feng pun sebagai kaisar merasa bersalah kepada Xi Hao karena pada akhirnya dirinya tak bisa melindungi kerajaan Xi. Namun tiba-tiba terlihat sebuah jentikan jari yang mengeluarkan sebuah pedang patah dan mementahkan serangan tersebut. Dari atas terdengar suara jika Jing Feng sudah melakukan yang terbaik dan meminta sisanya untuk diserahkan kepadanya. Dan di sini muncullah dengan gagah, siapa lagi kalau bukan Babang tampan Xi Hao. Jing Feng,难道Di sini Xiao sangat marah karena mereka semua beraninya mengacau di kerajaan Xi. Dan dengan satu hentakan saja, di sini Xiao pun langsung bisa meratakan sebagian musuh. 当猪？ Tak hanya itu, di sini Xiao kembali memperbaiki segel formasi pelindung kekaisaran. Melihat itu, terlihat orang yang berpenampilan layaknya pendekar ninja langsung berusaha mengeluarkan formasi untuk menahan Xiao. Di sini Xiao menganggap orang itu seperti belatung yang ingin menggoyahkan pohon. Dan dengan hanya menggunakan satu kepalanya saja, di sini Xiao mampu dengan mudah menghancurkan formasi tersebut, bahkan menyedot orang tadi masuk ke teknik milik Xiao. Dan pada Perfect World episode 113 minggu depan, Xi Hao pun solo squad melawan pasukan 3 faksi yang tersisa dengan kekuatan yang lebih overpower. Dan itulah guys alur cerita Perfect World episode 112 ini. Akhirnya MC kita bangkit kembali ya, kirain hampir mati. Dan seperti apa hebatnya kekuatan baru Xi Hao setelah kebangkitannya ini, kita tunggu saja di Perfect World episode 113 minggu depan. Akhir kata, jangan lupa terus tersenyum untuk diri sendiri dan orang lain. Dan see you next episode. Trot. 当猪？